Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPS kelas 5 Sekolah Dasar pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, wilayah laut yang sangat luas itu menunjang perekonomian masyarakat. Antara lain menjadi media transportasi. Jadi laut itu bisa jadi media transportasi, bisa dilewatin kapal dan lain-lain. Terus bisa untuk wisata bahari. Terus di dalam laut juga ada tambang. Ada tambang minyak bumi, ada tambang gas, ya. Terus banyak ikan, mutiara, dan lain-lain. Kemudian dengan adanya laut yang luas, tercipta berbagai macam lapangan kerja, misalnya nelayan, terus ada yang budidaya rumput laut, penyewaan kapal, mendirikan tempat wisata, dan lain sebagainya. Jadi, pengaruh laut sangat menunjang perekonomian di Indonesia. Pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Letak Indonesia sangat strategis, menjadi jalur perdagangan internasional. Sejak zaman kerajaan dulu ya, dilewatin berbagai macam bangsa untuk berdagang. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia banyak berhubungan, banyak berinteraksi dengan bangsa lain sejak zaman dulu. Sehingga terjadi berbagai macam peleburan budaya antara negara dan antar pulau. Jadi Indonesia itu budayanya tercampur-campur antara budaya asli, budaya antar pulau yang saling berhubungan, kemudian juga budaya-budaya dari bangsa-bangsa lain, misalnya bangsa Arab, bangsa India, bangsa Cina, dan bangsa-bangsa lain melebur di Indonesia. Karena Indonesia letaknya sangat strategis, dilewati jalur perdagangan internasional. Jadi sejak zaman dulu bangsa Indonesia berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, sehingga budaya Indonesia adalah budaya yang melebur dengan budaya-budaya bangsa-bangsa lain. Nah, keadaan Indonesia itu juga berpengaruh terhadap keragaman masyarakat. Wilayahnya yang sangat luas menyebabkan Indonesia mempunyai berbagai macam keragaman, antara lain suku bangsa. Suku bangsa banyak sekali kalau dihitungnya ratusan. Bahasanya juga banyak banget. Bahasa daerahnya banyak banget. Kemudian religi. Religi itu ada agama, ada kepercayaan. Ya. Agamanya aja ada 5. Ya. Terus kepercayaan yang lain. Seni budaya. Seni budaya juga banyak sekali ya. Nah, keragaman suku bangsa, bahasa, religi itu sangat bermanfaat untuk memperkaya perbendaharaan bahasa. Ya. Jadi bangsa Indonesia punya bahasa yang banyak banget. Terus bahasa-bahasa daerah ini, perbendaharaan bahasa daerah, ada yang masuk ke bahasa Indonesia. Ya. Kemudian budaya yang banyak sekali itu dapat menjadi potensi pariwisata yang dapat mendatangkan devisa. Jadi banyak orang luar negeri datang ke Indonesia ingin melihat budaya Indonesia yang bermacam-macam. Mula-mula datang ke Jogja melihat Keraton Jogja, habis itu pindah ke Raja Ampat, habis itu pindah ke Bali, ya pindah kemana lagi. Jadi bangsa asing yang berwisata ke Indonesia itu tidak sehari terus pulang, pindah-pindah dari Sumatera ke Pulau Jawa, nanti ke Bali sampai ke Papua, baru nanti kalau udah bosan baru pulang. Karena turis-turis yang datang dari luar negeri itu ingin melihat, menikmati, ingin memahami ini berbagai macam seni budaya di Indonesia. Nah, keadaan Indonesia yang wilayahnya sangat luas, terdiri dari pulau-pulau dan lautan itu, mempengaruhi transportasi masyarakat. Ya. Negara maritim yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan Indonesia mempunyai banyak jenis transportasi. Alat transportasi itu meliputi jarak jauh,
jarak dekat, kapasitas besar, dan kapasitas kecil. Jarak jauh misalnya pesawat terbang. Pesawat terbang ada yang gede banget, ada yang kecil ya. Terus yang jarak dekat misalnya bis, ya, kereta api, kapal laut, ada yang besar, ada kapal feri yang menghubungkan pulau-pulau yang dekat, dan berbagai macam alat transportasi yang lain. Jadi, keadaan Indonesia yang luas, berpulau-pulau, mempengaruhi jenis transportasi masyarakat. Transportasi di Indonesia banyak macamnya. Ada transportasi laut, ada transportasi udara, ada transportasi darat. Nah, transportasi laut macam-macam, ada kapal besar, kapal laut, ada kapal feri, ada kapal tanker buat ngangkut minyak, ada kapal tunda yang memandu kapal besar ya. Nah, ada kapal pesiar. Terus yang angkutan darat ada bus, kereta api ya. Pesawat terbang ada pesawat besar ya. Ada pesawat kecil, pesawat perintis yang kecil-kecil yang di pulau-pulau yang belum ada lapangan terbangnya belum besar, itu ada pesawat kecil-kecil untuk daerah misalnya Papua, di pedalaman Kalimantan, Papua, pedalaman pulau-pulau kecil ya. Nah, sedangkan pesawat yang besar itu yang khusus di kota-kota besar yang bandar udaranya besar ya. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Kapan-kapan kita sambung pada pertemuan kelima. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian tekan tombol like dan lonceng. Boleh juga tulis komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.